Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Biper, selamat datang di channel Biper Pusat. Kembali lagi bersama Kak Sasa. Nah, kali ini kita akan membahas atau mempelajari tentang materi dinamika rotasi. Nah, untuk belajarnya, ayo kita belajar tentang dinamika rotasi. Nah, apa itu dinamika rotasi? Jadi karena kita belajar apa sih itu kata dinamika. Dinamika itu ilmu yang mempelajari bagaimana suatu benda bergerak tapi lihat tuh penyebabnya apa saja. Nah, kalau di sini berarti kalau dinamika rotasi itu belajar tentang pengaruh apa saja yang menyebabkan benda itu bergerak rotasi. Jadi di sini kita akan belajar apa saja sebabnya, yaitu ada momen gaya, ada momen inersia, ada hubungan momen inersia dengan percepatan, lalu ada momentum sudut, ada energi kinetik, lalu ada keseimbangan dan titik berat. Oke, lanjut ya. Nah, kita akan belajar dulu tentang momen gaya. Apa itu momen gaya? Yaitu dobrakan putar. Jadi ibaratkan kalau kamu punya tuh atau punya jendela yang bisa dibuka, dan dia kan punya engsel tuh. Ketika kita diberi gaya, maka terjadi dobrakan putar. Oke? Nah, di dobrakan putar atau momen gaya biasanya disebut sama torsi, ya. Torsi, ya. Jadi kalau torsi atau tau, ya. Tau itu sama dengan F kali L. Nah, tau ini, ya, ketika kita diberi gaya nih, ada suatu engsel, misalkan jendela ya, dia dari sisi sebelahnya diberi gaya ke sana, jadi dikasih gaya ke sana, ya. Nah, ketika dikasih gaya, maka dia akan menyebabkan perputaran, pergerakan putar dengan sudut tertentu, misalkan ya. Nah, sudut di sini kan bergeraknya terhadap sumbu Y, ya. Dan terhadap sumbunya ingat sin demi cosine. Dimana sin demi itu depannya sudut kan Y, sumbu Y, berarti kita akan menggunakan apa? Trigonometri apa? Sin. Nah, ya berarti L sama dengan R sin theta, ya. Kenapa pakainya sin? Karena bergeraknya terhadap sumbu Y. Jadi kita tuliskan lagi kalau membentuk sudut, jadi rumusnya tau sama dengan F kali R sin theta. Dimana tau itu sama dengan torka, satuannya Newton kali meter. F itu gaya, Newton satuannya. Kalau L itu lengan momen gaya, satuannya apa ya? Kalau lengan momen gaya yaitu M. Paham ya? Nah, lanjut kita nih. Apa sih? Gimana nentuin gayanya itu positif apa negatif? Biasanya itu ada positif sama negatifnya. Dan kita langsung ke perjanjiannya. Ketika ini kan ada pusat putarnya, ya, ada pusat putar ketika dia ada dobrakan putar. Jadi ketika ada dobrakan putar, ketika dikasih gayanya ke tangan kanannya kamu, berarti ke kanan, ke tangan kiri ya, berarti ya, arahnya ke tangan kiri ya, ke kiri berarti ke sana, ya. Berarti arahnya ini kan sama saja searah dengan atau berlawanan berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi torkanya bernilai positif, ya. Kalau misalkan gayanya itu menghasilkan, jadi jendela ini jadi berputarnya itu searah jarum jam, jadinya torkanya negatif. Itu perjanjiannya, ingat-ingat perjanjian arahnya. Ya. Langsung ke contoh soalnya momen gaya. Ketika di sini ada suatu batang, ya, batang mungkin ada titik A, B, C, D, diberi gaya yang A 40 Newton, di titik C diberi gaya 100 Newton, di D dikasih gaya 50 Newton, ya. Dengan jarak antara A sama C itu adalah 2 meter. Kalau C sama D itu 2 meter juga. Nah, yang ditanya apa? Hitung momen gaya dialami jika berputar di A. Berarti porosnya di A. Berarti kan porosnya di A, ya. Porosnya di A. Berarti kita cari kan sigma tau itu berarti ada tau A, ya. Nah, tau A ini berarti kan dia bergeraknya itu searah atau berlawanan. Misalkan di sini
pusatnya di sini ya. Ketika diberi arah ke sini, berarti apakah searah atau berlawanan? Berarti apa? Berlawanan, berarti positif ya. Kalau yang C ya, C berarti di situ. Coba bayangkan kalau C misalkan dikasih kali C terhadap si A, berarti ketika diberi gaya ke bawah ya batang itu, maka arahnya kemana? Arahnya sama saja berlawanan atau searah, berarti searah ya enggak? Karena searah kan turun ya. Ya berarti ini negatif. Tahu C ya kan? Karena ada gayanya hanya 3 saja, sedangkan titiknya ada 4. Berarti harus cari torsinya di 3. Lalu yang D kita tentukan dulu perjanjiannya, berarti ke bawah juga, berarti min tau D ya. Berarti sini kan FA kali LA min FC kali LC sama min FD kali LD. Nah berarti FA-nya 40. LA-nya berapa? Karena porosnya di A, otomatis jaraknya lengannya juga di pusat ini, berarti tidak punya jarak, berarti 0. Min FC-nya 100 kali LC-nya berapa? Jarak ke C ke A berapa? 2. Berarti ya 2 min FD-nya 50 ya. Lalu FD-nya D ke A berapa? 2 ditambah 2 berarti 4. Berarti 0 min 200 min 200 jadinya berapa? Min 400. Satuannya apa? Tadi ingat-ingat, tahu Newton linear. Masuk ke materi momen inersia. Apa itu momen inersia? Jadi kata inersia dulu. Inersia itu adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan posisinya. Contohnya ketika antara besi ya, balok besi dengan balok kayu, lebih kecenderung mempertahankan dirinya si besinya dibandingkan kayu, ya enggak? Nah, lalu apa itu momen inersia? Jadi kalau momen inersia berarti ukuran besarnya kecenderungan benda untuk mempertahankan posisinya. Oke? Jadi kalau dirumuskan ya I sama dengan mr kuadrat, di mana I adalah momen inersia, satuannya kilogram kali meter pangkat 2, m-nya itu massa kilogram, r-nya itu jarak dari sumbu putarnya yaitu meter. Paham ya? Nah, lalu ada tabel nih yang sudah kakak tuliskan dari benda yang cincin terhadap sumbu simetrinya. Ya, contohnya itu maka momen inersianya ini adalah tabel momen inersia ya. Ingat, tabel momen inersia kalau misalkan yang ditanya itu momen inersia pada benda tegar. Jadi contohnya cincin terhadap sumbu simetrik mr kuadrat. Lalu ada cincin tipis terhadap diameter ya, setengah mr kuadrat momen inersianya. Kalau batang tipis terhadap sumbu pusat massa itu 1/12 ml kuadrat. Jadi L-nya itu dihitung dari ujung sampai ujung, oke? Lalu ada batang tipis diputar di ujung, jadi 1/3 ml kuadrat. Masuk ke contohnya. Nah, ini contoh soal untuk momen inersia ya, partikel, oke? Jadi di sini ada 3 partikel ya. Kakak tuliskan ini 1, partikel 2, partikel 3, ya. Nah, ditanyakan hitung momen inersia jika sistem diputar terhadap 0,0. Jadi putarnya itu di sini. Nah, pusatnya. Lalu cari momen inersianya. Berarti kita cari pakai rumus. Karena banyak kan ada 3, maka pakai sigma I itu sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 ya. Berarti M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat ya. Maka M1 nya berapa? 2. R nya berapa jaraknya sampai ke pusat? Ini kan 1 ya, berarti 1/2 ditambah M2 nya 1, R2 nya berapa? Berarti jarak antara partikel 2 dengan sumbu putarnya berarti berapa? 1 meter. Berarti 1/2 ditambah M3 nya berapa? 1 R3 nya berarti jarak antara partikel 3 dengan sumbu putarnya berapa? 2/2.
Berarti 2 ditambah 1 ditambah 1 kali 2, 2 pangkat 2, 4. Maka 2 tambah 1, 3 ditambah 4. Berarti itu 7. Satuannya apa? Kilogram meter pangkat. Ya. Hubungan momen gaya dengan percepatan sudut. Jadi, hubungan momen gaya dengan percepatan sudut bisa dituliskan dengan tau sama dengan I kali alfa ya. Dimana I itu adalah momen inersia, alfa itu percepatan sudut. Nah, kan I kan mr kuadrat kali alfa. M kali R kali R. R-nya kan ada 2, di kakak tuliskan 2 nih. Kan kalian ingat A itu sama dengan R kali alfa ya. Maka mr A-nya percepatan apa? Percepatan linier. Oke, jadi M kali A-nya kakak kumpulkan jadi 1 karena ini kan menyimbolkan F ya. Maka F kali R ya. Tau itu sama dengan F kali R. Paham ya? Nah, I itu adalah tadi momen inersia, satunya kali sudah hafal, tadi sudah kakak jelaskan. Terus alfa itu percepatan sudut, radian kuadrat per sekon, F-nya gaya, R-nya lengan gaya. Kalau momentum sudut gampang, L itu sama dengan I omega. Jadi L itu adalah momentum sudut. Oke? Nah, momentum sudut berarti satuannya apa? Kilogram ya, meter pangkat 2 radian per sekon ya, bisa pakai itu. Paham ya? Atau lalu ada energi kinetik. Energi kinetik itu EK setengah I omega pangkat 2. Jadi EK itu adalah energi kinetik ya, satuannya apa? Joule. Lalu apabila kalian bingung omeganya dicarinya gimana Kak? Omega itu rumusnya apa? Atau dari rumus V itu kan sama dengan omega kali R. Maka omega itu sama dengan V per R. Jadi ingat ini. Paham? Lanjut ya. Masuk ke materi kesetimbangan. Setimbangan itu maksudnya ketika benda diberi gaya itu harus seimbang. Bagaimana caranya kita membuat benda itu bisa biar seimbang gimana sih? Jadi sebelum masuk ya, kita akan mengenal dulu ada macamnya kesetimbangan. Ada kesetimbangan statik, ada kesetimbangan dinamik. Kalau kesetimbangan statik itu kesetimbangan yang bendanya itu diam. Kalau kesetimbangan dinamik berarti itu mengalami kecepatan. Kecepatannya itu apa? Tetap ya. Lalu bagaimana syarat kesetimbangan untuk benda titik atau partikel? Jadi syaratnya itu apa? Sigma Fx sama dengan 0. Kalau Y-nya sigma Fy sama dengan 0. Oke. Kalau syarat kesetimbangan benda tegar itu sigma F sama dengan 0. Kalau torsinya juga syaratnya sigma tau sama dengan 0. Ya, lanjut ke materi titik berat ya. Kalau di materi titik berat ya, jadi benda itu mempunyai poros atau konsentrasi ketika dia bergerak. Paham ya? Ketika benda itu bergerak atau mempunyai konsentrasi, maka ada keseimbangan untuk melakukan rotasi atau pergerakan ya. Paham ya? Jadi ke titik berat itu titik pusat masanya deh, kalau gampangnya titik pusat massa. Jadi titik berat partikel itu dirumuskan X. X1 itu adalah titik berat dari sumbu X-nya dari benda 1. Berarti M-nya itu masanya partikel itu berapa? M1 plus X2 M2. Berarti X2 berarti sumbu X di benda 2, M2 itu massa di partikel 2. Sampai berapapun kalian bisa hitung atau kakak tuliskan Xn kali Mn ya. M1 plus M2 berarti nanti ditambahkan seper M1 plus M2 ya. Y-nya sama, Y1 M1 plus Y2 M2 seper M1 plus M2 ya. Lalu bedanya kalau di benda tegar itu kan punya luas ya, jadinya pakainya luas. X sama dengan X1 A1 plus X1 A1. Jadi bergantung luasnya. Misalkan luas persegi panjang berarti pakainya luas persegi panjang, panjang kali lebar. Kalau segitiga berarti alas kali tinggi bagi 2 gitu ya. Lalu kalau Y-nya berarti Y1 A1 plus Y2 kali A2 ya, seper A1 plus A2. Jadi kita cari keseluruhan pusat ketika bangun itu digabungkan benda tegar itu. Berarti X adalah titik berat sumbu X ya, Y adalah titik berat sumbu Y.
Ya, contoh soal titik berat. Jadi, misalkan di sini ada benda tegar, ya, ada persegi panjang, ya, sama persegi, ya, di sini. Kita yang dicari itu apa? Hitung koordinat titik berat sistem benda. Berarti cari X sama Y. Lalu kita tentukan dulu sebagai benda satu dulu. Sebagai benda satu misalkan ini, ya, bangun 1. Ini sebagai bangun 2, ya enggak? Lanjut, cari X1-nya, ya. X1 dari bangun 1. Berarti kan titik beratnya berapa? Di X. Berarti kan tengah-tengahnya, ya enggak? Berarti 6 kurangi 2 kan 4. 4 bagi 2 kan 2, ya. 2 ditambah 2. Berarti sininya X-nya itu 4. Berarti X1-nya 4, ya enggak? Lalu Y1-nya sekarang. Berarti titik tengahnya, setengahnya dari tingginya. Berarti setengahnya 6 berada. Y-nya Y1 berarti 3, ya. Lalu luasnya A1 itu sama dengan, ya, panjang, ya, atau sisi, panjang kali lebar aja, ya. Panjangnya berarti kan sini 6 kurangi 2 kan 4. Lebarnya kan berarti 6. Berarti berapa? 24, ya. Lalu cari X2-nya, bangun untuk bangun 2. Sama kan? X-nya berarti X2 itu 4, ya. Y2-nya berapa? Y2-nya setengahnya juga kan 8. 8 sama 6. 8 kurangi 6 kan berapa? Berarti 2. Setengahnya 2 berarti 1. 1 ditambahkan 6 berarti berada titik tengahnya, yaitu tuh 7, ya. Berarti sini 7. Luasnya A2 berarti panjang kali lebar juga. Panjangnya 8. Lebarnya berapa tadi? 8 kurangi 6. 2 berarti 16. Cari, ya, langsung cari X-nya, yaitu X1 kali A1 ditambah X2 kali A2 per A1 tambah A2, ya. Berarti sama dengan X1-nya 4 dikali 24 ditambah X2-nya 4 dikali 16 per 24 ditambah 16. Berarti kan 96 plus berarti 64, ya. Lalu 40, ya. Jadinya berapa? 1 berarti 160 dibagi 40 berarti titik berat untuk X yaitu 4, ya. Lalu cari yang Y-nya, ya. Y-nya di sini deh, boleh. Y sama dengan, ya, berarti Y1 kali A1 ditambah Y2 kali A2 per berarti A1 plus A2. Berarti Y1-nya 3 dikali berarti 24 ditambah Y2-nya 7 dikali 16 per A1-nya berarti kan 24 plus 16 berarti sama dengan 12. 1, ya, 3 kali 2 4 berarti 72 ditambah, ya, 2 4 berarti 112 tambah per 40 jadinya 48 per 40 atau sama dengan 4,6, ya. Berarti titik berat sumbu X dan Y adalah X-nya 4, Y-nya 4,6. Oke, sahabat Piper, cukup sekian pembelajaran dari kakak. Semoga dapat bermanfaat dan jangan lupa, ya, like, komen, subscribe, lalu aktifkan loncengnya, ya, supaya kalian bisa terus belajar dan ngikutin video dari Piper Pusat. See you!